nggak semuanya yang kita lihat itu kenyataan. Pada intinya kayak gitu. Kita mau rekreasi, mau seneng malah. Tapi pengalaman yang menarik juga itu. Mas, tapi ini Mas, saya sempat berpikiran apakah pengalaman saya terulang kembali lagi pada waktu kita ke Pantai Buyutan. Oh iya, yang mobil sampai bener-bener ngebul tuh kapnya tuh karena nggak kuat nanjak tuh. Iya. Sampai semua turun dulu, ganjel. Padahal kalau di nalar itu tanjakannya menyik gitu loh. Iya loh, itu nggak masuk akal. Enggak. Padahal tanjakan sama ini loh, sama yang gapura desa tinggian kita yang itu. Lewat situ itu tinggian ini loh. Iya, daripada yang kemarin di Buyutan itu. Karena itu emang mobilnya udah tua. Ini mobil ini kok. Mobil yang ini. Mobil ini kok. 2019. Dan sebelum lewatin tanjakan itu pun tanjakan yang lebih curam ada. Dan itu terlewat dengan lancar. Lurus-lurus aja. Jadi tuh mau datang ke lokasinya tuh emang bener-bener ngelewatin hutan-hutan dulu Mas. Enggak langsung kayak jalan raya nyampe di tempat itu enggak. Barang siapa yang pernah ke Pantai Buyutan dan daerah paham dengan daerah itu, mungkin ada cerita-cerita mistis ya di situ. Tolong ditulis di komentar. Ini JRY. Iya, ini Tias Budiarti. Iya teman-teman, jangan lupa di-subscribe, ini ditonton. Untuk seminggu ke depan itu channel ini akan mengupload video setelah Abecus di sini. Pengganti JRY untuk sementara karena JRY mendapat sebuah teguran yang keras. Iya. Dari pihak YouTube. Pihak YouTube mungkin dari thumbnail atau dari judul, karena YouTube itu menyalahkan kita sebagai konten kreator, tapi beliau tidak menyebutkan salahmu ini loh gitu. Enggak, itu yang bikin pusing. Yang bikin pusing tuh itu kurang lebih memahami seorang wanita. Itu yang di tenda juga pusing semua kayaknya. Kamu kayak makanya pada waktu itu kan channel regional kan juga pernah seminggu nggak upload, 5 hari nggak upload ya karena dapat teguran seperti itu. Sebenarnya nggak tahu kesalahannya tuh di mana, nggak bilang. Kayak salah kamu di judul, enggak. Itu kita harus berpikir kesalahannya ning ngendi. Stratenane angel. PR seorang angel. Mas Cuka, pindah kene Mas. Pindah. Kenapa? Kemelepek aku. Kemelepakan. Mau rebutan, pengen aku juru tendo. Gimana sih? Yuk, siapa lagi yang punya cerita mistis? Yuk, siapa? Kita sambung lagi cerita ini malam ini sampai pagi. Aku nggak bisa cerita Mas. Kemelepek lagi. Mungkin Mas Yanto punya pengalaman cerita, Mas Yanto. Saya itu cerita mistis itu banyak sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taruh dulu Mbah. Aduh. Mbak Sujiwo datang. Baru mau cerita saya Mbah. Ini ada kopi Mbah. Iya. Salim dulu. Mbah, bagaimana kabar kalian ini? Alhamdulillah. Baik. Ini kenapa kok pada santai-santai di sini nih? jadi malam ini tuh ceritanya kita nggak explore ke hutan Mbah. Kita mau bercerita tentang pengalaman pribadi kita, entah pengalaman orang lain yang pernah kita dengar itu, untuk dibagikan ke saudara-saudara kita itu loh Mbah. Cerita mistis Mbah. Cerita goib. Seru. Makanya ini ada kopi, ada rokok, dan ada tisu. Mau rokok enggak? Rokok enggak Pak? Harus dipaksa. Paksa. Rokok enggak? Wah, masuk juga galak-galak. Iya kan maksa Mbah dipaksain ya? Iya dipaksa. Ya sudah, enggak apa-apa. Oh tapi enggak jadi Mbah. Oh iya Pak. Dipaksa dulu ah. Masa orang tua dipaksa. Nih kan enggak baik. Pokoknya mau nggak mau dipukul masuk Kak. Oh juga sih. Ya masuk Kak yang galak. Ini gorengnya. Ini aja, itu ngancing. Ngancing. Mbah. Kita kan selama ini ya cerita mistis itu kan diutarakan dari kita yang masih hidup. Gimana ceritanya kalau cerita mistis itu disampaikan langsung oleh orang yang sudah tiada. Mbah Sujiwo, mohon maaf ini, berkenankah Mbah Sujiwo itu bercerita sedikit aja pengalaman Mbah Sujiwo selama masa hidupnya Mbah Sujiwo itu pernah nggak mengalami hal goib? Waduh, untuk sama hal goib Simbah banyak, tapi kebanyakan Simbah
sudah mengenal hal gaib, tapi ada salah satu di mana Simbah dulu belum menemui hal-hal seperti itu, belum mengerti hal-hal seperti itu. Dan seperti ya kurang lebihnya sama kayak orang-orang yang biasa yang tidak punya apa-apa, tidak mengerti ilmu apa-apa. Terus Mbah Sujiwo, pengalaman yang paling menyeramkan itu waktu Mbah Sujiwo di mana dan ketemu apa gitu Mbah? Ya dulu Simbah itu kan orangnya aktif ronda ya cuy ya. Ya. Ronda RT per RT itu dapat jatah. Kebetulan Simbah dapat jatah di pada malam Jumat. Itu ada teman Simbah tuh 3 orang, jadi sama Simbah 4 orang. Satu malam itu Mbah? Ya Terus kita lagi asik tuh main kartu remi zaman dahulu. berarti dulu udah ada remi ya Mbah ya? Iya. Kelihatan enggak? Jadi pada waktu itu Simbah pada kelaparan di pos ronda cuk. Iya Mbah. Waduh, Simbah sama teman-teman Simbah, gimana nih, kita lapar nih, apa salah satu pulang dulu ambil makanan, nanti yang 3 tetap jaga di sini. Gitu. Kita lagi merencanakan sesuatu, tiba-tiba itu ada tukang sate lewat cuk. Oh bakul Mbah? Iya, tukang sate gitu. Wah, kata Simbah, kebetulan tuh ada tukang sate. Iya. Simbah panggil tuh tukang sate, Pak sini Pak, beli satenya 4 porsi. Oh iya Pak, dulu Simbah masih muda. Oh iya Pak, sebentar ya Pak. Tukang sate itu bakar satenya, nyiapin semuanya. Pada saat sudah diberikan satu, kita makan dengan lahap. Udah habis semua. Dari kejauhan ada ibu-ibu ngeliatin. Simbah nggak tahu itu siapa, itu warga mana. Bu, mau beli sate juga, kata tukang satenya gitu. Ibu-ibu itu nganggupin kepala cuk, menandakan bahwa dia ingin beli sate juga. Padahal tengah malam itu Mbah? Iya, sekitar jam 1 kalau nggak salah dulu itu. Terus Mbah? Ketika Simbah membayar yang Simbah beli, dan tukang sate itu menghampiri ibu-ibu yang ingin beli itu cuk. Nggak lama kemudian tukang sate itu lari ke arah pos ronda di mana Simbah sedang meronda itu. Pak, tolong Pak. Loh, ada apa? Sate saya diborong semua. Simbah kan ya bingung ya. Namanya orang dagang, kalau dagangannya diborong dan habis, pasti bukannya seneng. malah seneng ya. Simbah tanya, "Loh kenapa Pak?" Bukannya kalau dagangan Bapak diborong dan habis, bukannya seneng. Bukan seperti itu Pak, ayo kita ke sana, ke gerobak saya, temani saya. Tanpa pikir panjang, Simbah sama teman-teman Simbah menghampiri gerobak tukang sate tersebut. Ternyata ibu-ibu itu borong satenya dalam keadaan mentah dan dimakan di tempat cuk. Berarti nggak sewajarnya orang beli sate Mbah? Iya. Dan lebih mengagetkannya lagi, itu sekali makan sekitar 15 tusuk cuk. Sekali lahap gitu Mbah? Iya. Dan itu tidak dikunyah satenya. Simbah penasaran, ada apa dengan orang ini? Apa saking kelaparannya tidak sabar nunggu satenya dibakar dulu?
Simbah samperin ibu-ibu itu. Antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Iya, Mbah. Siap, siap Mbah. Iki kulino nek tali mau jeblakot. Mo. Oh ini teko kene mo. Iya. Mako aku kanca-kancan yo. Delok ngumpul-ngumpul hanya apa iki? Ini Simbah nggak dipaksa untuk minum kopinya. Monggo Mbah. Waduh, ono topi. Aduh. Kopi Mbah, bukan topi. Capem tio. Kopi dulu baru japrem. Ini dipaksa dulu. Ya Oh, masuk iya. Kak, masuk Kak. Yang Ini dipaksa ya. Mbah, ini saya paksa. Oh iya. Terima kasih. Mo, apa wo? Dah, kamu nggak usah ngerecokin weh. Nyo, lanjut nopo, Mas? Saya lagi cerita sama cucu-cucu saya. Teng klik. Apaan tuh? Tengok telito. Oh. Jadi Pada waktu Simbah menghampiri ibu-ibu itu, Simbah tanya, Dibuang Mas suka ira disumet nih. ada apa Bu? Nyo. Simbah kaget di situ. Iya, Mbah. Ternyata punggungnya berlubang, Cuk. wah, stop. bolong, Mbah. Dan sate yang dimakan itu langsung bablas jatuh ke belakang. Pantesan nggak kenyang-kenyang ya. Seketika potongan-potongan daging itu jatuh di bawah beserta belatung-belatungnya. Jatuhnya itu dari badannya yang bolong itu berarti, Pak? Iya, banyak belatung yang menempel di badannya, Cuk. Lah to iki wis modal kok yo. Nilitane sing modal piye to matute iki? Iki matute piye? Itu pengalaman saya dulu waktu masih hidup, weh. Wah, tak kilo ki nek kowe mau tak dunungi lene petuk bolong. Wah, Iya. ini loh. Udah tidur, wah. Itu kan Simbah belum tahu ya hal-hal seperti itu, belum pernah hal seperti itu. Seketika Simbah lari ngibrit, langsung pulang ke rumah, nggak jadi ronda, Cuk. Oh, Mbah gembala Suci wong takut. Takut Kalau sekarang gimana, Pak? ya, nggak apa-apa lah. Ngono. Wi padha biyen aku yo tau ngono kuwi wo. Lah, Gimana ya, Weh? Ngono jaman gemien pajek nalika urip yo aku mikir, ngono mati iki piye wong. Lah wujute demit medeni, Iya, wong iya. mocah aku dadi demit. Simbah juga pernah berpikir seperti itu, Cuk. Oh, yo ngono kuwi wo. Nanti Simbah kalau meninggal gimana? Nah, Nanti masih- kalau Simbah meninggal ngono kuwi. jadinya pocong, apa genderuwo atau apa gitu. Nah, jebule iki nek wis mati wi kalek tandulane gemien uripe piye. Mbiyen aku wedi yo. Wis nalikane ngising ning kali mbiyen tengungu tak kira nek taiku dhewe ngono yo. Terus Ndas potong. buset. Waduh. Di kali Mbah. Iya, lulup. Wah, take wedine salat tawi ora nggo katok wis mlayu. Take wedine. Gundal seret jiwa. kabeh. Berarti celanamu dulu banyak kotoranmu ya, Weh ya. Yo katoke kan tak tinggal ngono. Wah, Berarti udah, Mbah. Oh, iya, iya. turut pupu, Mbah. Udah ganti lah piye wong yo ini wedi nih yo. bisa buat jadi contoh nih. Waduh. Oh.